selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur karena Tuhan itu baik. Amin. Kita bersyukur karena hari ini kita kembali akan beribadah dalam ibadah raya Minggu, lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita percaya hari ini akan menjadi hari di mana Tuhan menjamah setiap kita. Hari ini akan menjadi hari di mana Tuhan melawat setiap kita. Sebab firman-Nya jelas katakan, di mana ada umat-Nya yang memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan, maka Allah bersemayam, Allah bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Karena itu mari umat yang dikasih dalam Tuhan, di rumah kita masing-masing, saya ajak setiap kita umat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita kagum, kita hormat akan Tuhan. Sebab dari Tuhan kita menerima segala yang baik. Mari angkat pujian ini sama-sama, katakan, ku kagum, hormat akan Engkau. Katakan, ku kagum, haleluya, sebab Engkau Tuhan kami yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan kami kagum Tuhan, oh akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Lebih sungguh lagi kita mau katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Lebih sungguh lagi jemaat Tuhan, mari bersama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau, kami kagum akan Engkau, Kau yang layak terima pujian Tuhan, dipuji. Ku kagum akan, katakan, ku kagum hormat, ku kagum akan Engkau, ku kagum Tuhan akan Engkau. Haleluya, haleluya, sebab Engkaulah Allah yang layak terima pujian. Engkaulah Allah yang membuat kami terkagum-kagum akan dahsyatnya kuasa-Mu, akan dahsyatnya lawatan-Mu atas setiap kami. Kami bersyukur sebab kami ada dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu di rumah kami masing-masing. Karena itu ya Bapa yang baik, hari ini kami datang kepada Tuhan, kami mengucap syukur secara khusus di hari terakhir, di minggu terakhir di mana kami ada di bulan ini. Sebab minggu depan kami akan kembali bersatu dengan tubuh dan darah Kristus dalam awal bulan, dalam minggu yang baru. Kami percaya anugerah-Mu, kasih setia-Mu, kuasa-Mu ada atas setiap kami ya Bapa. Itu sebabnya hari ini dalam ibadah raya Minggu, lawatan Allah di rumah kami masing-masing, kami rindu untuk lebih lagi sungguh menyembah Engkau. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Itu sebabnya kami mau habiskan ibadah raya Minggu hari ini di rumah kami masing-masing, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan kita angkat doa Bapa kami ini bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita dong. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Mari umat yang dikasih dalam Tuhan. Rekan-rekan saya dari tim Praise and Worship gereja kita GBI Global Fellowship Center Bandung akan melayani setiap umat Tuhan dalam pujian penyembahan bersama-sama di rumah kita masing-masing. Kita nikmati dan berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang layak disembah. Karena Tuhanlah yang besar. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan.
dalam hidup setiap kami. Engkau Yesus baik buat setiap kami. Engkau Yesus baik buat segala apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Engkau sungguh teramat baik. Kami mengucap syukur karena hari ini ya Tuhan, Engkau ada di rumah kami masing-masing menghampiri kami. Dan kami percaya ada kuasa, ada lawatan Allah, ada terobosan yang kami alami. Sebab kami tahu Yesus Kristus Tuhan untuk selama-lamanya. Engkau tidak pernah berubah. Bahkan sampai hari ini, tatkala kami melihat keadaan kami, tatkala pergumulan sedang ada di hadapan kami, datangnya silih masalah datang berganti dalam kehidupan kami, itu tidak mengubah bahwa Yesus Tuhan adalah Allah yang baik. Karena itu ya Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami mengalami perjumpaan dengan-Mu. Dan tiba saat yang bagi indah bagi setiap kami untuk kembali datang menghampiri tata kudus Tuhan, mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga ketika firman kami dengar, ada pewahyuan, ada hikmat, ada kuasa yang melipupi setiap kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kami buka hati kami mau sendengkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, Dia Allah yang baik. Amin. Dia Yesus Tuhan, Bapa yang baik. Karena itu kita bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita cuma bisa bilang Tuhan terima kasih. Buat setiap pergumulan, buat setiap masalah, buat setiap keadaan, situasi yang hari-hari ini membuat saya menangis, yang hari-hari ini membuat saya bersedih, yang membuat hari-hari ini menjadi hari-hari yang penuh dengan kekhawatiran. Tapi aku percaya Tuhanku adalah Tuhan yang baik, sebab Dia Bapa yang baik. Amin saudara. Hari ini kita akan diberkati oleh seorang hamba Tuhan yang sangat-sangat dipakai Tuhan, dahsyat dan luar biasa, ya kan? Dan dia juga seorang wanita, saudara dikasih dalam Tuhan, cantik rupawan, dan dia adalah istri saya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan oleh istri saya. Karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama di rumah kita masing-masing kita angkat Alkitab kita menyatakan pengakuan iman kita bersama. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Sama-sama katakan amin. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua masih tetap semangat di dalam Tuhan, karena kita boleh menikmati setiap kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Nah, hari ini saya akan sharing kebenaran firman Tuhan dan saya beri judul Hidup yang Mengandalkan Tuhan. Kita akan mengecek bersama diri kita apakah hidup kita ini masih mengandalkan Tuhan. Karena seringkali ketika kita diperhadapkan dengan badai, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami tantangan hidup, disitulah kita diuji. Masihkah kita mengandalkan Tuhan atau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Nah, mari sama-sama kita mau membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Yeremia 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang mengandalkan Tuhan. Di ayat yang kelima berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi, kapan kita bisa berkata, saya tidak lagi mengandalkan Tuhan? Ketika hati kita sudah menjauh dari Tuhan. Karena Tuhan sendiri mengatakan orang yang menjauh dari Tuhan. Nah, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang tidak akan pernah berhenti mengandalkan Tuhan kalau hatinya selalu mendekat pada Tuhan. Sehingga kita mengerti, kalau hati kita sudah mulai menjauh dari Tuhan, ingat, hati adalah pusat kehidupan. Jadi, jangan sampai kita mengotori hati kita. Jangan sampai hati kita terkontaminasi dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Ada orang yang difitnah, ada orang yang ditipu, dan ada orang yang merasa dirugikan, dan akhirnya ujung-ujungnya sakit hati, kepahitan, ujung-ujungnya kecewa. Dari sini, awal mulanya hati yang kotor. Hati yang diisi dengan kedendaman, hati yang sulit untuk mengampuni, hati yang tidak takut akan Tuhan, sehingga akhirnya hati jahat, hati yang kotor, hati yang penuh dengan kebencian, hati yang penuh dengan kepahitan, dan akhirnya dia menjauh dari Tuhan. Nah, inilah orang-orang yang menjauh dari Tuhan, orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Ini yang Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Sehingga akhirnya orang ini akan jadi orang yang berbahaya. Jangan sampai di antara kita mengaku orang yang mengandalkan Tuhan, mengaku kita adalah orang yang suka beribadah kepada Tuhan, mengaku kita adalah orang yang suka memuji Tuhan. Tapi di satu sisi, hati kita sudah menjauh dari Tuhan. Dampaknya sangat bahaya. Mari kita buka di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi, orang yang tidak lagi dekat dengan Tuhan, orang yang menjauh dari Tuhan, yang tidak mengandalkan Tuhan, yang hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tidak akan pernah mengalami keadaan baik. Jadi, hidupnya suram. Kenapa? Karena tidak mengandalkan Tuhan. Nah, kita akan belajar kapan orang dikatakan sudah tidak mengandalkan Tuhan dan kenapa kita perlu mengandalkan Tuhan. Nah, kita akan belajar bersama ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan sehingga kita mengerti dan kita bisa menilai sampai di titik mana apakah saya masih mengandalkan Tuhan. Kita baca di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi, pengharapan kita kepada siapa? Apakah kita berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan, atau kita hanya berharap kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang hebat, orang-orang ternama yang kebetulan kenal dengan kita? Saudara, Bapak, Ibu, kunci pengharapan kita hanya satu, hanya dalam Tuhan. Kenapa? Karena manusia bisa mengecewakan, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kenapa hanya pada Tuhan? Karena Dia yang pegang hati. Makanya Alkitab mengatakan hati raja-raja seperti air di tangan Tuhan. Tuhan alirkan kemanapun Tuhan mau. Jadi, kalau engkau mau melihat perubahan seseorang, jangan berharap pada orang itu.
tapi berseru kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sanggup mengubahkan hati. Sehingga kita mengerti pengharapan itu hanya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, terus kita akan baca selanjutnya. Apa dampaknya? Di ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi jelas, ada perbedaan antara orang yang mengandalkan Tuhan dan yang tidak mengandalkan Tuhan. Antara orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan dan yang menaruh kekuatannya pada kekuatannya sendiri. Nah, kita sudah baca ayat ini tentang perbedaan. Sekarang keputusan ada di kita. Kita mau berharap kepada manusia. Hari ini mungkin iya, besok belum tentu, karena manusia itu mengecewakan. Tuhan akan membuat kita terkagum-kagum akan setiap cara yang Dia lakukan kalau kita berharap kepada Tuhan. Tapi kalau kita berharap kepada manusia, Tuhan akan putar keadaan sehingga kita minta ampun sama Tuhan. Mengerikan kalau kita berharap kepada manusia. Tuhan akan membuat kita mengalami jalan buntu. Kenapa? Karena kita berharap kepada manusia. Coba kita buka dalam Yesaya 31 ayat 1. Celakalah orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kuasa, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Jadi, Tuhan bilang, celakalah orang yang minta tolong kepada bukan Tuhan. Celakalah mereka yang hanya mengeluh, dan apa yang terjadi, mereka tidak akan mendapatkan jalan keluar dalam hidup mereka kalau bukan Tuhan yang menolong. Sehingga akhirnya kita bertanya, apakah saya masih mengandalkan Tuhan atau saya masih mengandalkan kekuatan saya sendiri? Yuk kita mau baca di dalam 2 Tawarik 13 ayat 18. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Ingat, orang yang semakin hari semakin mengandalkan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan, maka dia akan semakin kuat. Mungkin belum terlihat secara jelas, mungkin belum terlihat secara langsung, mungkin belum terlihat secara instan, tapi bisa dipastikan lama-lama dia akan semakin kuat. Kenapa? Karena kekuatan kita bukan dari apa yang kita miliki. Kekuatan kita bukan dari orang-orang yang kita kenal, tetapi kekuatan kita murni berasal dari Tuhan. Sehingga kita mengerti kalau kita mau melihat hidup kita kuat, ingat, cari Tuhan. Ingat Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan berikan kesanggupan, Tuhan berikan kemampuan. Makanya dalam 1 Petrus 5 ayat 7 Alkitab katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kalau Tuhan yang pelihara kita, berarti kita aman. Kalau Tuhan yang pelihara kita tetap mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan yang pelihara kita, jangan pindah ke lain hati. Kenapa? Karena Tuhan pelihara hidup kita. Percayalah kepada Tuhan. Makanya saya pelajari begini, kita dapat mengandalkan Tuhan ketika kita berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, ini hidup saya ada dalam tangan Tuhan. Saya yakin saya terpelihara. Tuhan, ini hidup saya taruh di bawah kaki Tuhan Yesus. Saya yakin hidup saya aman dalam lindungan Tuhan. Itulah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Sekarang jadi pertanyaan, apakah kita bisa melangkah seperti ini untuk berkata, Tuhan, ini hidup saya. Apa yang Tuhan baik itu yang terjadi dalam hidup saya. Karena apa yang Tuhan pandang baik belum tentu menurut kita baik. Demikian pula sebaliknya. Menurut kita itu baik,
belum tentu menurut Tuhan itu baik. Makanya kalau kita berani bilang, Tuhan, pelihara hidup saya dengan cara Tuhan, bukan dengan cara saya. Iya dong, karena kalau kita mau dipelihara oleh Tuhan, biar sesuai dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Karena kalau cara kita berarti apa yang kita mau, apa yang kita senangi, yang enak-enak saja yang kita terima. Sehingga ketika kita masuk dalam tahap pembentukan, tahap proses, tahap pemurnian, kita mulai menolak. Kenapa? Karena sakit, tidak enak, tidak nyaman. Tapi kalau kita bilang, ini hidup saya serahkan kepada Tuhan, dan saya percaya saya dipelihara oleh Tuhan dengan cara Tuhan memelihara hidup saya. Sekalipun dalam pemeliharaan Tuhan kita dibentuk, kita diproses, dan dalam pemeliharaan Tuhan kita juga sekaligus dididik, kita sekaligus juga diajar, kita juga sekaligus didewasakan. Itu cara Tuhan memelihara hidup saya dan saudara. Jadi yang saya pelajari ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, jangan komplain dengan keadaan. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga kita mengerti bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya percaya yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya, meskipun sekalipun tidak nyaman, sekalipun yang terjadi menyakiti saya, mungkin menurut saya membuat tidak nyaman, tapi kita mau percaya, kita mau terus mengandalkan Tuhan karena apa yang Tuhan buat selalu baik. Nah, saya pelajari ada beberapa hal kenapa kita perlu mengandalkan Tuhan. Yang pertama, karena kita terbatas. Kenapa? Kita terbatas dalam umur, kita terbatas dalam kekuatan. Itu sebabnya ada orang yang kalau marah meledak-ledak meskipun sudah melayani Tuhan. Tapi di sisi lain masih suka emosian, masih suka kasar. Kenapa? Karena terbatas dalam menjaga hati, terbatas dalam menjaga sikap. Kita manusia penuh dengan kelemahan. Itu sebabnya kita butuh Tuhan. Karena Tuhan akan berikan kekuatan tatkala kita mengalami kelemahan. Tuhan berikan jalan keluar ketika tidak ada lagi jalan keluar di depan kita. Tuhan yang akan memberikan penghiburan ketika kita butuh penghiburan. Karena kita terbatas. Jadi kalau kita sadar kita terbatas, terus kita mau mencari yang bukan Tuhan, kita mau melari kemana? Hancur hidup kita kalau bukan Tuhan. Kita ada saat ini, kita ada sebagaimana kita ada. Semua karena Tuhan. Kita mau lari kemana? Kita mau memakai kekuatan siapa? Kemampuan kita terbatas. Orang-orang yang kita kenal juga ada batasnya. Ingat, umur kita juga terbatas. Kedudukan kita juga terbatas. Kesehatan kita terbatas. Manusia penuh dengan keterbatasan. Itu sebabnya kita perlu mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita berkata, Tuhan, dalam keterbatasan saya sebagai manusia, saya perlu Tuhan. Saya perlu dekat-dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, kenapa saya perlu mengandalkan Tuhan? Karena dunia ini jahat dan licik. Dan kita tinggal di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita tidak dekat-dekat dengan Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan, maka yang terjadi, pertama kita hancur. Dan yang kedua, kita jadi semakin jahat. Kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kita meraih apa yang kita inginkan. Dunia ini jahat dan dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya, Alkitab bilang. Dan kalau kita ngikutin dunia ini tidak pernah akan ada habisnya. Jangan sampai kita lupa bahwa mempelai pria sudah sangat dekat. Kita sedang mengejar dunia, kita sedang mengikuti keinginan dunia. Dunia ini bukan tempat kita. Jadi saya pelajari, kenapa kita perlu mengandalkan Tuhan? Karena dunia ini jahat. Kita tidak pernah tahu ada orang yang menjatuhkan kita. Kita tidak pernah tahu ada orang-orang yang kita pikir sahabat, teman yang selalu mensupport kita. Selama ini selalu tolong saya. Ternyata
Dia sedang merancangkan yang jahat kepada kita, kita tidak pernah tahu. Itu sebabnya kita perlu Tuhan yang melihat segala sesuatu, yang dapat mereka-rekakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena dunia jahat, karena dunia licik, dunia kejam, dan kita tinggal di tengah-tengah dunia ini, dunia mengajarkan siapa yang kuat dia yang bertahan, siapa yang kuat dia yang menang. Tapi kalau kita punya Tuhan, maka imanmu mengalahkan dunia. Apa maksudnya iman mengalahkan dunia? Kita percaya bahwa dunia sudah ditaklukkan. Kita percaya dunia sudah ditaklukkan dalam nama Yesus. Dunia bertekuk lutut dalam nama Yesus. Kita percaya, maka disitulah kita sudah mengalahkan dunia. Akhirnya kita mengerti, sekalipun kita ada di tengah-tengah dunia yang jahat, di tengah dunia yang kejam, dunia yang penuh dengan kelicikan, kita perlu dekat dengan Tuhan. Karena kita tahu, dekat dengan Tuhan kita tenang. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan pakai itu semua untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu mengandalkan Tuhan? Karena dari Tuhan kita menerima segala yang baik. Apa yang dunia tawarkan? Dunia menerima imbalan, tetapi Tuhan Yesus mati buat kita. Dan Tuhan tidak perlu imbalan. Dia mati karena dia mengasihi kita. Tapi kalau dunia, kalau kita perlu sesuatu, ada harga yang harus kita bayar. Ada imbalan, tidak gratis. Jadi, kenapa kita perlu mengandalkan Tuhan? Karena dari Tuhan kita menerima segala yang baik. Ketika kita mengandalkan Tuhan, apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan memberikan yang terbaik buat saya. Jaminannya jelas. Bapa yang jahat saja tahu memberikan yang baik buat anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga. Dia tahu memberikan yang terbaik buat kita. Kenapa? Karena Dia Bapa yang baik. Sampai pernah ada yang bertanya, kalau Tuhan itu baik, kenapa saya sakit? Kalau Tuhan memberikan saya yang baik, kenapa rumah tangga saya berantakan? Kalau Tuhan memberikan yang baik, kenapa ada masalah? Simpel saudara, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ujung-ujungnya hari depan yang penuh harapan. Sekarang kita belum mengerti apa yang terjadi saat ini. Mengapa? Yusuf pun mengalami demikian. Yusuf mungkin mempertanyakan, kenapa janji Tuhan tidak terjadi dalam hidup saya? Kenapa saya dimusuhi keluarga? Saya dilemparkan ke dalam sumur, dia dijual sebagai budak. Mana janji Tuhan? Yusuf pun penuh dengan pertanyaan, tapi akhirnya baru dia mengerti. Ini semua terjadi untuk membuat dia naik. Bahkan akhirnya Yusuf boleh berkata, memang kamu boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Daud pun memiliki pertanyaan yang sama. Kenapa kalau Tuhan itu baik, kenapa hal yang tidak baik menimpa saya? Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel pun penuh dengan pertanyaan, kenapa semua terjadi? Kalau kami setia, kenapa ini semua boleh menimpa kami? Hari ini kita belum tahu kenapa. Tapi izinkan saya mengatakan, segala sesuatu yang terjadi pasti ada maksud Tuhan. Segala sesuatu ada dalam rencana Tuhan. Segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Bagian kita tidak usah menanyakan kenapa. Bagian kita tetap percaya. Aku percaya apa yang terbaik Tuhan siapkan bagi orang-orang yang berserah kepadanya. Tugas kita percaya, tugas kita andalkan Tuhan. Karena dari Tuhan kita menerima segala yang baik. Dan yang poin yang ketiga, kenapa saya perlu mengandalkan Tuhan? Karena kita sudah menerima segala yang baik. Manusia tidak bisa memberikan yang baik kepada kita. Karena manusia penuh dengan perhitungan, kalaupun dia memberikan yang baik pasti ada imbalan. Tetapi kita memiliki Bapa yang baik. Apa yang Dia izinkan dan apa yang terjadi pasti selalu mendatangkan kebaikan buat kita. Dan pertanyaan selanjutnya, seperti apa orang yang mengandalkan Tuhan? Saya mau kita mengerti ada beberapa ciri orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Dia selalu memulai segala sesuatu dengan Tuhan. Kita
tidak bisa bilang kalau kita mengandalkan Tuhan kalau di pagi hari ketika kita bangun kita tidak berdoa. Ketika pagi hari kita bangun kita tidak baca Alkitab. Tetapi apa yang kita lakukan di pagi hari, langsung cari handphone, langsung cari minum kopi, cari makan, dan akhirnya kita lupa untuk berdoa, kita lupa untuk baca Alkitab. Orang yang mengandalkan Tuhan, ciri-cirinya jelas. Mulai hari bersama dengan Tuhan, memulai pekerjaannya dengan Tuhan, memulai rumah tangganya dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu ciri-ciri orang yang pertama, yang selalu mengandalkan Tuhan, selalu mengutamakan Tuhan dalam segala hal, selalu mengawali harinya bersama dengan Tuhan. Nah, adakah itu di kita? Dan yang kedua, ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan, yaitu dia tidak mudah kecewa dan sakit hati. Karena kecewa dan sakit hati, yang kita sudah baca di atas, bahwa orang yang kecewa dan sakit hati, orang yang mulai menjauh dari Tuhan, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kenapa? Karena orang yang mengandalkan Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali dalam hidupnya. Dan kalau dia percaya Tuhan pegang kendali dalam hidupnya, dia tidak akan pernah merasakan sakit hati, dia tidak akan pernah merasakan kecewa dengan orang yang berbuat jahat kepada dirinya. Dia tidak menyimpan dendam kepada orang yang merancangkan yang jahat terhadap dirinya. Kenapa? Karena dia tahu ini semua ada maksud Tuhan dan dia percaya Tuhan sanggup menolongnya dan pembelaan pasti datang dari Tuhan dan semuanya pasti mendatangkan kebaikan buat kita. Karena dia tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena dia tahu dalam pemeliharaan Tuhan, dia tahu Tuhan pasti melakukan segala sesuatu, termasuk memakai rancangan orang jahat untuk mempromosikan diri kita. Haleluya. Nah, selanjutnya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah sakit hati. Yusuf sakit hati nggak terhadap perbuatan saudara-saudaranya? Tidak, malah dia menyambut saudara-saudaranya. Daud sakit hati nggak dia sama Saul? Tidak. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan jauh dari sakit hati, jauh dari iri hati, jauh dari dendam. Sehingga kita mengerti kalau kita masih sakit hati, kita masih kecewa dengan perlakuan orang kepada kita, kalau saya masih ada kepahitan terhadap perkataan orang kepada saya, jangan-jangan kita belum sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Nah, di sini kita mengecek diri kita, apakah kita masih bisa kecewa dengan sikap orang kepada kita? Kira-kira kita masih bisa sakit hati nggak terhadap perkataan orang kepada kita? Kalau kita tahu yang kita andalkan hanya Tuhan, maka jangan ragukan pribadi ini, pribadi yang dapat kita andalkan. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Dia akan ambil alih setiap kehidupan kita, termasuk segala sesuatu yang membuat kita kecewa, membuat kita sakit hati, membuat kita kepahitan. Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan yang kedua yaitu jauh dari sakit hati, jauh dari kepahitan, karena kita tahu yang pegang hidup kita adalah Tuhan semesta alam. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, maka apapun yang diizinkan Tuhan menyakiti hati saya, itu tidak akan melampaui kekuatan saya sendiri. Karena tidak ada sehelai rambut pun yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Dan yang ketiga, ciri orang yang mengandalkan Tuhan yaitu dia akan selalu bersyukur dalam segala keadaan. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan, ciri-cirinya jelas, yaitu dia selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Paulus dan Silas, ketika dia ditangkap, dimasukkan dalam penjara, mereka tidak komplain. Padahal mereka dipenjara karena mengabarkan Injil, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Namun apa yang terjadi? Dalam penjara, Paulus dan Silas memuji-muji Tuhan karena mereka tahu mereka mengandalkan Tuhan yang hidup.
Harusnya kita ketika mengandalkan Tuhan, harusnya hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Karena kita tahu kita mengandalkan Tuhan. Maka kita ketika kita sudah menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka segala sesuatu akan aman, segala sesuatu akan baik. Karena semuanya dalam kontrolnya Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan masalah kita, menaruh masalah kita kepada Tuhan, maka dapat dipastikan hatimu hanya dipenuhi dengan ucapan syukur. Tidak ada makian, tidak ada persungutan, tidak ada pengeluhan, karena kita hidup dipelihara oleh Tuhan. Memang pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita itu unik. Kadang suka bikin deg-degan. Waduh, sudah tanggal sekian, saya harus bayar ini, bayar ini, bayar ini. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Tuhan menjawab tidak akan pernah terlambat, tetapi selalu tepat. Tidak terlalu cepat, tetapi selalu tepat pada waktunya. Saudara, pemeliharaan Tuhan akan tetap nyata dalam hidup saudara dan saya. Bagian kita tetap percaya, Tuhan, aku percaya, aku punya Tuhan, dan aku mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita tetap mengandalkan Tuhan, maka hati kita terus dipenuhi dengan ucapan syukur. Hati kita akan selalu bersyukur. Ketika ada pergumulan ini, hati kita akan selalu berkata, terima kasih Tuhan, karena pergumulan ini saya belajar. Ketika ada masalah ini, saya mendapati ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap rancangan orang jahat kepada saya. Saya belajar banyak hal. Tuhan, terima kasih dengan kekurangan yang saya miliki. Saya belajar bersyukur dan menerima setiap keadaan. Karena banyak hal yang bisa kita pelajari dalam setiap peristiwa yang kita alami. Jadi akhirnya yang lahir adalah ucapan syukur. Tidak ada lagi pengeluhan, tidak ada lagi persungutan. Kita tahu ya, orang-orang yang mengeluh, mereka tidak mengalami janji Tuhan. Contohnya bangsa Israel. Hidupnya penuh dengan pengeluhan, persungutan, dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka dibinasakan. Kenapa? Karena Tuhan sudah melakukan yang baik. Mereka masih tetap saja mengeluh dan bersungut. Hari ini kita belajar, orang yang selalu mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang selalu mengucap syukur. Jadi ciri pertama, orang yang selalu mengandalkan Tuhan adalah memulai segala sesuatu dengan Tuhan. Apa yang akan dia lakukan selalu tanya Tuhan terlebih dahulu. Memulai hari bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua, orang yang selalu mengandalkan Tuhan adalah orang yang tidak mudah kecewa. Dalam hatinya tidak ada kekecewaan, tidak ada sakit hati, tidak ada kepahitan, tidak ada luka hati. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan bisa pakai rancangan orang jahat meskipun itu sangat tidak nyaman, tidak enak, tetapi itu akan memberkati hidup saya karena dia selalu mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, ciri orang yang mengandalkan Tuhan yaitu selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Tidak ada kata persungutan, tidak pernah komplain, karena dia tahu Tuhan pelihara hidup kita. Karena dia tahu orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Amin untuk firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan bahwa kami harus terus mengandalkan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kami cakap melakukan segala sesuatu. Mungkin hari-hari ini kami mengalami pergumulan, permasalahan. Biar Tuhan berikan kami jalan keluar. Tuhan berikan kami kekuatan. Biar kami boleh terus mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan yang terjadi saat-saat ini. Tuhan, biar firman-Mu yang sudah kami dengarkan kami boleh dapat praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, maka hidup kami akan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita diingatkan untuk benar-benar hidup takut akan Tuhan. Kita benar-benar untuk menghidupi hidup kita selalu mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu di luar Yesus kita nggak bisa buat apa-apa. Kalau kita mau jujur hari ini, kita ada di minggu terakhir di bulan ke-11. Minggu depan kita sudah masuk bulan yang baru. Semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan.
kita akan masuk dalam bulan Natal minggu depan, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan semua karena kebaikan Tuhan kita boleh melalui hari-hari yang ada. Kita boleh melalui minggu-minggu yang ada. Semua karena kasih setia Tuhan. Amin saudara. Saudara dikasih dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita boleh dengar ini menjadi dasar kehidupan kita. Untuk selalu mengandalkan Tuhan. Untuk selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan. Sebab Alkitab sendiri katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya berdoa biar setiap umat yang oleh Tuhan percayakan saya layani. Boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan selalu. Sehingga apapun yang terjadi, tangan Tuhan yang menjadi pembela dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, tiba saat yang indah juga bagi setiap kita untuk memberkati pekerjaan Tuhan dengan persembahan yang ada. Karena itu kita akan berdoa buat persembahan kita. Dan di layar Bapak Ibu sudah ada nomor rekening gereja. Bapak Ibu bisa transfer ke sana. Dan sebelumnya kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, kembali kami mengucap syukur kepadamu karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami dikuatkan oleh firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada saat ini bagi setiap kami. Dan saat yang indah ini juga bagi setiap kami untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap benih, setiap rupiah yang kami taburkan buat pekerjaan Tuhan boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan menjangkau jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Bahkan hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkat Tuhan, kasih karunia dan anugerah Tuhan ada dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Kami memberi dengan sukacita karena kami tahu hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, sambil saudara memberkati pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan, di ada nomor rekening gereja di layar Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan. Ada beberapa pengumuman seperti biasa saya sampaikan dan saya ingatkan terus kembali kepada setiap umat Tuhan untuk mengikuti ibadah doa pagi yang diadakan secara online. Baik melalui platform Facebook saya maupun Instagram saya dan juga ada Zoom. Saudara dikasih dalam Tuhan sehingga setiap kita sekalipun gereja belum terbuka untuk onsite. Tapi kita tetap terus memiliki persekutuan. Karena penting buat kita menghadapi hari-hari yang semakin tidak mudah. Menghadapi hari-hari yang Alkitab katakan semakin jahat. Saudara dikasih dalam Tuhan untuk kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Sehingga kita tahu jalan mana yang harus kita tempuh, kita tahu untuk hidup selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Jadi setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, saya mengajak setiap umat Tuhan jam 4:30 pagi untuk bersekutu bersama-sama. Waktu Indonesia bagian Barat sudah dikasih dalam Tuhan untuk bersekutu bersama-sama, memuji, menyembah Tuhan, bahkan berdoa bersama-sama melalui platform Facebook dan Instagram saya dan juga Zoom. Dan setiap pagi, setiap hari saya bagikan link Zoom yang akan dipakainya untuk mengikuti ibadah doa pagi. Jadi yang kedua juga kita ada ibadah puasa, di mana saya mengajak setiap umat Tuhan untuk mengambil waktu berpuasa. Kenapa kita berpuasa? Yang pertama untuk menaklukkan setiap keinginan-keinginan daging, untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kedua, kenapa kita berpuasa? Karena kita tahu Alkitab katakan umat yang olehnya namaku disebut, merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan, maka aku berkenan memulihkannya. Kita rindu hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa kita berpuasa? Kita belajar untuk menaklukkan hawa nafsu kita, kedagingan kita untuk mengikuti kehendak Bapa di sorga. Karena itu setiap hari Jumat saya mengajak setiap umat Tuhan bergabung untuk mengikuti ibadah doa puasa. Kapan mulai puasanya pendeta? Dimulai dari hari Jumat pagi atau jam Jumat subuh dini hari sudah dikasih dalam Tuhan 00 ya kan. Pergantian hari Kamis ke hari Jumat sampai dengan Jumat jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Karena itu pastikan setiap kita untuk bisa bergabung bersama-sama dan malamnya saya buka lagi kembali ibadah khusus untuk ibadah doa puasa, sehingga malam jam 9 malam sudah dikasih dalam Tuhan kita kembali akan ada ibadah. Mungkin sebagian saudara berkata, kenapa pendeta malam sekali, itu waktunya kita tidur. Itu kan malam Sabtu ya kan saudara dikasih dalam Tuhan. Malam Sabtu, jadi saya pikir kita bisa bergabung karena saya percaya karena Alkitab pernah mencatat ketika Rasul Paulus dan Silas di penjara,
Maka Alkitab mencatat kira-kira tengah malam mereka memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Tatkala semua tahanan tertidur terlelap, mereka memuji menyembah Tuhan dan ada terobosan terjadi. Saya rindu ini terjadi dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan untuk berpuasa, untuk beribadah pada malam harinya jam 9 malam. Secara online ya kan, yang saya buka melalui platform Facebook saya maupun Instagram saya dan juga Zoom yang akan diadakan ibadahnya ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, setiap hari juga saya membagikan renungan singkat buat setiap umat Tuhan melalui akun YouTube channel saya, sehingga saya rindu melalui platform-platform yang ada ini kita boleh dikuatkan. Dan setiap kita boleh juga menjadi berkat buat orang lain. Karena kita tahu hidup kita ada untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Haleluya. Nah sudah dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali ke dalam aktivitas kita masing-masing. Kita akan berdoa dalam doa syafaat. Kita datang kembali kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Tuhan memberkati setiap benih-benih yang ditabur, persembahan yang ditabur oleh umat Tuhan. Sehingga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyebarkan kabar sukacita, kabar keselamatan bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Itu sebabnya kami juga berdoa ya Bapak, berkati setiap rangkaian ibadah yang ada, yang diadakan secara online. Baik melalui platform Facebook, platform Instagram maupun Zoom. Kami berdoa maupun YouTube di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati sehingga menjadi jangkauan, menjangkau setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya kami berdoa buat setiap umat Tuhan. Hari ini kami diingatkan untuk selalu tetap mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Bapak berkati setiap umat-Mu yang hari ini bergabung dalam ibadah Raya Minggu secara online. Kami percaya Tuhan hadir menjamah setiap kami. Tuhan memulihkan setiap kami sehingga hari ini menjadi hari di mana kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa ya Bapak, di dalam nama Yesus Tuhan jamah yang sakit. Sehingga umat Tuhan dimanapun mereka berada hari ini, kami percaya ketika kami mendengarkan firman, tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi di dalam nama Yesus. Kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan. Bahkan setiap mereka yang ada pergumulan dalam rumah tangga mereka, perekonomian mereka, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong. Sampai hari ini kami percaya Yesus kami tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, pembuat mujizat bagi setiap kami. Sehingga tergenapi firman-Mu atas kami. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran kami, itulah yang Allah sediakan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu. Berkat-Mu ada atas umat-Mu masing-masing Tuhan. Sehingga sekalipun di masa-masa saat-saat seperti ini mereka tetap terus berpengharapan kepada Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan gereja ini. Gereja Bethel Indonesia Jemaat Global Fellowship Center Bandung. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi sehingga melalui gereja pelayanan ini banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa dikuatkan, banyak jiwa mengalami kuasa yang dialami oleh setiap mereka masing-masing melalui pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat gembala senior kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong bersama dengan istri, bahkan ketiga anak kekasih, anak menantu, cucu yang ada, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dalam pelayanan pengembalaan yang Allah titipkan di dalam nama Yesus. Kami ucapkan berkat, Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan gereja Tuhan. Gereja ini yang oleh Tuhan percayakan untuk kami tertanam di dalamnya. Kami berdoa sehingga gereja Bethel Indonesia Jemaat Global Fellowship Center Bandung ini dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa setiap mereka yang masih jauh dari Tuhan, baik melalui pelayanan online maupun pelayanan onsite nantinya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan pakai pelayanan ini sehingga banyak jiwa melalui media-media yang ada dipakai Tuhan untuk dimenangkan jiwa-jiwanya yang ada ini. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur, kami juga berdoa buat setiap umat Tuhan, mereka yang berulang tahun sepanjang minggu berjalan ini. Tuhan memberkati
Sehingga baik ulang tahun pernikahan, ulang tahun pribadi, Allah memberkati ulang tahun mereka dalam perlindungan, dalam berkat anugerah Tuhan. Sehingga di usia yang baru, baik usia baru dalam pribadi mereka maupun usia baru dalam pernikahan mereka, mereka disertai, mereka ditopang, mereka diberkati oleh Allah. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan bangsa kami. Kami ada di Indonesia, karena itu kami ucapkan berkat Indonesia diberkati Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus biar di masa-masa pandemik ini Indonesia tetap dalam pertolongan Tuhan. Indonesia tetap dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Kami berdoa buat Bapak Presiden, kami berdoa buat Wakil Presiden, kami berdoa buat jajaran menteri yang ada. Bahkan kami berdoa ya Tuhan buat pemimpin-pemimpin daerah. Kami berdoa buat bupati, wali kota, bahkan gubernur yang ada di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus juga memberkati Kapolri, Panglima TNI. Bahkan kami berdoa ketua BNPB, ketua BNPT di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, memakai setiap pemimpin-pemimpin kami dalam mereka mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Beri roh takut dan gentar akan Engkau Allah, sehingga setiap mereka mengerjakannya dengan tanggung jawab yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap mereka yang hari-hari ini menabur roh permecah belah, hari-hari ini menabur roh perpecahan antar bangsa kami ya Tuhan. Kami doa, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami, Tuhan yang memberikan keamanan, perlindungan ada atas bangsa kami. Karena itu kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan yang kuat, oleh tangan Tuhan sendiri yang menjaga NKRI dalam kesatuan, dalam kuasa dan perlindungan Tuhan. Bahkan di masa-masa pandemik ini kami berdoa ya Bapa, biar Engkau yang memberkati bangsa kami, agar bangsa kami bangkit, bangsa kami pulih, bangsa kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, bahkan kalau ada kutuk-kutuk yang dilemparkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dengan mengatakan akan ada gelombang ketiga di atas bangsa kami Tuhan dengan pandemi COVID. Hari ini kami doa, di dalam nama Yesus kami patahkan kuasanya. Tidak berlaku atas Indonesia. Tuhan tolong bangsa kami, sehingga tidak ada kenaikan kasus COVID. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Dalam perlindungan Tuhan, dalam kuasa Tuhan, kami umat-Mu berdoa karena kami tahu doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami berdoa karena kami tahu kekuatan kami terbatas. Kami perlu Tuhan yang menjaga, memelihara, memberkati, bahkan menopang kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur, berkati setiap mereka yang berdiri di garda terdepan di masa-masa pandemik ini. Kami doa para dokter, para suster, para perawat rumah sakit, perawat medis, para relawan. Allah memberkati dengan hati yang terus bersuka cita dalam mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan memberkati, menjagai setiap mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan bangsa ini. Kami percaya bangsa ini dalam naungan Tuhan. Bangsa ini diberkati Tuhan, bangsa ini dijaga Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan umat Tuhan satu persatu di rumah mereka masing-masing. Tuhan tuntun, Tuhan jaga, Tuhan sertai. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau di antara mereka ada yang berbeban berat, Tuhan tolong berikan mereka kelegaan, berikan mereka jalan keluar, berikan mereka hati yang selalu berpengharapan kepadamu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur buat saat yang indah ini. Anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan menopang kami, memelihara kami hari demi hari, bahkan minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan waktu demi waktu yang kami jalani tangan Tuhan yang menopang setiap kami. Terima kasih Bapak yang baik. Karena itu umat yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah hari ini kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan. Ingatlah tangan Tuhan yang menopang hidup kita. Kita gak bisa jauh dari Tuhan. Tuhanlah yang berjalan memimpin hidup kita. Dan kalau Tuhan yang berjalan memimpin hidup kita, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, kemenangan buat setiap kita. Karena itu umat yang dikasih dalam Tuhan, di rumahmu masing-masing angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Bapak hamba ucapkan berkat buat umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat surgawi atas hidup mereka. Penyertaan, perlindungan pasukan malaikat surga Allah menjaga mereka. Dimanapun mereka berada, kemanapun mereka melangkah. Dan darah Yesus Kristus menutup bungkus mereka. Mulai saat yang indah ini
sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Angkat pujian ini, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita. Kiranya, haleluya, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Amin, amin. Dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya, haleluya, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin, amin. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom.